saudara. Shalom. Ya, shalom saudara-saudara yang ada di by Zoom. Iya, yang ada di room Zoom. Shalom. Shalom Pak Henry. Ya, siap beribadah. Ya, selamat bergabung. Kita mau beribadah hari ini, kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Yesus. Mari saudara naikkan syukurmu. Sembah Yesus. Syukur bagimu. Ucapkan terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu saudara. Sembah Yesus. Sebab Engkau yang layak.
kami penyembah dan pemuji-Mu yang lebih baik lagi ya Bapa, memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau masuk di hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk lebih sungguh lagi. Kami siap memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Biar lebih semangat lagi. Berikan sorak-sorai dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Tetap semangat saudara. Iya, kita masih tetap memuji Tuhan. Naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya, saya persilakan saudara, silakan duduk. Yang di Zoom juga, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan duduk, saudara-saudara. Persiapkan hatimu. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan untuk kami semua dapat merubah hidup kami ya Tuhan, dapat menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan kami pada hari ini Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Kami rindu Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu karena kami rindu Tuhan menyenangkan hati. Urapi kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Dan kami rindu kami menjadi ladang yang subur sehingga kami bertumbuh, bahkan kami rindu orang-orang sekitar kami juga dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom seluruhnya buat yang mengikuti Zoom kita hari ini. Shalom juga buat Ibu Gembala dan juga kita yang semua beribadah di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman, saya minta izin buka masker. Tema kita hari ini adalah penginjilan yang kontekstual. Karena tema bulan ini di GBI Impact mengenai tentang misi atau lebih dikenal dengan kata penginjilan. Kita mengambil daripada Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan hari ini dilatar belakangi Paulus yang harus meninggalkan kota Berea. Itu nanti kita bisa lihat di ayat 13. Di mana pada saat itu orang-orang, para pengacau yang berasal dari Tesalonika mengetahui Paulus bersama pengikutnya pada saat itu sedang berada di Berea. Dan ketika Paulus dan murid-muridnya berada di Tesalonika, terjadi perdebatan sehingga terjadi sedikit permasalahan. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Paulus berada di Berea, Berea, di situ langsung mereka mengikuti. Ketika si Paulus bersama muridnya ada di Berea, mereka langsung mengikuti dan membuat supaya pengajaran daripada Paulus ketika menyampaikan firman Tuhan itu kacau, berantakan. Sehingga murid-muridnya daripada Paulus menyarankan agar si Paulus pergi ke kota lain. Yang terdekat adalah kota Athena. Tetapi ketika Paulus di sana, yang ada dia melihat, dia berjalan-jalan, di situ dia melihat kota yang dulu merupakan pusat kebudayaan tertinggi itu penuh dengan penyembahan berhala. Jadi penginjilan yang kontekstual. Apa sih penginjilan itu? Ya pastinya penginjilan itu adalah menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan. Tujuannya tentu memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus penginjilan itu untuk siapa? Atau itu menjadi tugasnya siapa? Apakah tugasnya para pendeta saja? Apakah itu tugasnya hanya orang yang melayani di gereja saja? Tentu kita juga tahu bahwa itu tugas seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan menyampaikan firman Tuhan, menjadi terang dimanapun kita berada, bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas pengerja-pengerja gereja, tetapi itu merupakan tugas seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi penginjilan yang kontekstual berarti ini menjadi tugas kita seluruhnya. Kenapa menjadi tugas kita keseluruhannya? Mari kita melihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan amanat atau perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung. Jadi tugas penginjilan itu dinyatakan oleh Tuhan langsung kepada semua umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti firman Tuhan harus selalu diberitakan. Kita siapkah? Kita tidak siapkah? Kita lagi moodnya lagi bete kah? Kita lagi banyak permasalahan hidup kah? Setiap umat percaya harus menyampaikan firman Tuhan. Baik itu melalui perkataan kita, baik itu dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Amin, sepakat ya? Ya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5a, next. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, Paulus menyatakan bahwa menyampaikan firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus berserah penuh, tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan secara penuh. Roh Kuduslah yang memampukan kita dalam menjalankan amanat agung, yaitu firman Tuhan membawa jiwa kepada Tuhan. Karena kita hanya bisa menyampaikan, tetapi yang mengubah orang tersebut, yang membuat firman Tuhan yang kita katakan itu penuh dengan kuasa, itu adalah Roh Kudus, itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi kalau tiba-tiba kita sudah menyampaikan firman, tetapi orang tersebut kayaknya datar-datar saja, kayaknya belum ada respon, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Tetap doakan karena Tuhan yang akan mengubah dia. Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Amin. Ya. Apa sih penginjilan itu? Tadi sudah dikatakan bahwa penginjilan adalah memenangkan jiwa bagi Kristus, ya, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Di sini ada dikatakan tadi, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata. Kalau kita berkata-kata, pastinya berpikir. Kalau kita berkata-kata, otomatis kita pasti mempersiapkan sesuatu. Mempersiapkan apa yang mau kita katakan. Benar bukan? Jadi di sini kalau kita menginjil, tujuannya untuk memenangkan jiwa, tentu kita harus mengandalkan Roh Kudus. Tentu dalam teknisnya, dalam prakteknya, kita harus mempersiapkan apa yang ingin kita katakan kepada orang tersebut. Ya, ketika Paulus berbicara dengan orang Yahudi, Paulus ini tentu kita tahu latar belakangnya ya, yang dia dulu sangat membenci orang Kristen. Dia dulu berusaha memenjarakan orang-orang Kristen. Dia berusaha meminta surat kuasa, kalau boleh habis itu semua orang-orang Kristen. Tapi malahan dia, setelah dia menerima Tuhan, dia merupakan penginjil yang luar biasa. Banyak sekali kitab-kitab di dalam Alkitab yang dia sudah diakui, bahkan terdaftar di dalam Alkitab. Karena dia ketika dia sudah benar-benar menerima Tuhan, dia tidak main-main. Dia benar-benar memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kita, bukan? Ya, Paulus ketika dia berbicara dengan orang Yahudi, dia banyak mengutip perjanjian-perjanjian lama. Dia menggunakan nama-nama tokoh-tokoh di dalam perjanjian-perjanjian lama. Ya, karena kenapa? Karena orang
eh, Yahudi kenalnya itu. Tapi ketika dia berbicara dengan orang di luar daripada orang Yahudi, konteksnya pada saat ini adalah orang Athena, dia tidak secara langsung atau dia tidak secara belak-belakan menggunakan kitab-kitab perjanjian lama. Dia menggunakan cara-caranya tadi. Yang tadi seperti tadi yang dijelaskan. Ada yang dia persiapkan ketika dia menyampaikan firman. Karena pada saat ini konteksnya dia sedang berbicara dengan orang Athena atau orang Yunani. Jadi dia tidak menggunakan perjanjian lama. Atau dia tidak menggunakan nama-nama tokoh secara nyata. Karena dinyatakan pun orang orang Yunani atau orang Athena tidak kenal. Tidak pernah baca perjanjian lama. Contohnya saya sebutkan bagi Kak Susi yang orang Manado beberapa tempat-tempat di kampung saya sedangkan dia belum pernah ke sana. Tentu tidak akan nyambung dalam berbicara, bukan? Begitu juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak menggunakan nama-nama tokoh yang ada di Yahudi atau yang ada di perjanjian lama karena tidak akan paham. Jadi sekalipun dia menggunakan firman Tuhan, tetapi dia tidak secara jelas, dia tidak secara tegas memasukkan firman Tuhan. Itulah yang akan kita bahas pada saat ini. Dan teknik itu disebut adalah teknik penginjilan kontekstualisasi. Apa sih penginjilan kontekstualisasi itu? Kontekstualisasi adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk membuat berita Injil dapat diterima dan dimengerti oleh si penerima sesuai keadaan orang tersebut maupun sesuai dengan keadaan budaya mereka yang dinamis baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Di sini ada secara singkatnya, kontekstualisasi memiliki tujuan untuk menyebarkan Injil. Tetapi seperti yang dialami oleh Paulus, tidak bisa secara belak-belakan dia mengatakan tentang firman Tuhan karena memang orang Athena tidak mengenal firman Tuhan yang ada di perjanjian lama. Sehingga dia menggunakan teknik tadi, dia menggunakan cara-cara. Dia menggunakan budayanya, dia menggunakan politiknya, dia menggunakan ekonominya, menggunakan apa yang dipahami oleh orang Athena. Karena kita belajar dalam 1 Korintus 9 ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, di sini nyata di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 ini. Jelas Paulus menggunakan penginjilan secara kontekstualisasi. Ya, dia menggunakan apa yang dipahami oleh orang Athena. Orang yang menjadi lawan bicaranya, di mana ketika dia berbicara dengan orang di bawah hukum Taurat, dia seperti ya orang yang hidup di hukum Taurat. Ya, kemudian kalau saya membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 20 ini, di sini saya bisa mempelajari bahwa Paulus berusaha memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh berusaha memahami orang yang ingin dia sampaikan firman Tuhan. Ya, ia mengenali dulu nilai-nilai orang tersebut. Dia berusaha untuk memahami budaya, memahami lawan yang ingin dia sampaikan firman. Hal ini juga bisa kita gunakan. Ya, di sekitar kita banyak sekali orang ataupun keluarga kita mungkin yang tidak seiman dengan kita.
Ya, cara yang dilakukan oleh Paulus ini sangat luar biasa. Mungkin bagi orang yang belum mengenal Tuhan, maksud saya bukan Kristen, ketika kita bicara tentang firman Tuhan, syukur-syukur udah pernah baca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Tapi kalau tidak, sama sekali buta, tidak mengerti siapa itu Yesus, cara yang dilakukan oleh Paulus yaitu penginjilan secara kontekstualisasi, itu sangat baik untuk kita lakukan. Jadi selain memahami Injil, selain kita memahami Injil, lebih baik juga kita memahami siapa yang menjadi lawan bicara kita. Kalau dia latar belakangnya, maaf kata, saudara kita mungkin Muslim, kita coba memahami keyakinannya. Kalau dia Buddha, kita coba memahami keyakinannya. Kalau dia Hindu juga seperti itu. Atau kita menggunakan budayanya. Contohnya saya latar belakang orang Batak. Untuk menyampaikan firman Tuhan, jujur orang Batak langsung dikatakan tentang firman Tuhan. Orang Batak sangat menghormati akan firman Tuhan. Apalagi pendeta. Hormat sekali. Orang mabuk pun bisa sadar. Kalau dia dikatakan yang di depan dia itu adalah seorang pendeta. Mungkin yang ada di Zoom pasti sangat tahu ya. Kita sangat menghormati yang namanya hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saja, lagi mabuk, lagi teler. Tapi kalau kita katakan kita pendeta, dia langsung sadar. Dia langsung tahu cara berjalan yang lurus. Itu luar biasanya. Ya. Tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kecuali orang yang memang sudah welcome sama firman Tuhan. Tetapi keluarga kita atau orang-orang tua kita, kalau kita langsung berbicara tentang firman Tuhan, biasanya mereka langsung membentengi diri. Tetapi ketika kita berbicara tentang partuturan, contohnya tentang tulangkah, nan tulangkah, aku punya hubungan apa ya, panggilnya apa, itu pasti langsung membuka diri. Di situ baru kita menyatakan atau menyelipkan firman Tuhan. Itu juga cara kontekstual atau kita berusaha masuk dengan menggunakan budayanya kah atau masuk dengan cara memahami orang yang menjadi lawan bicara kita supaya Injil, supaya firman Tuhan dapat sampai kepada orang tersebut. Ya, hari ini bagian firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana cara penginjilan yang kontekstualisasi. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan pelajari bersama dari topik kita hari ini yang didasarkan pada teks firman Tuhan dan dari Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Bagaimana cara penginjilan yang kontekstual? Yang pertama, melakukan pengamatan yang teliti, ya, melakukan pengamatan yang teliti. Di ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, di sini adalah si Timotius dan si Silas ya yang dia tunggu-tunggu. Dia sangat sedih melihat kota Athena tersebut penuh dengan patung-patung berhala. Ya. Di sini Paulus ketika dia masuk di kota Athena, dia tidak hanya duduk, tetapi dia berjalan. Dia mengamati, dia berusaha ingin tahu apa yang sedang terjadi di kota Athena, ya. Tetapi di situ dia sangat sedih. Kalau bisa dikatakan di sini sangat sedih di sini cenderung lebih kepada seperti kalau kita sudah sangat marah atau emosi kita udah sangat melebihi daripada biasanya kita cenderung menangis. Kita cenderung bersedih kalau sudah melebihi batas. Biasanya wanita ini, ya, kalau marahnya sudah tidak bisa di atas rata-rata lah istilahnya, dia akan menangis untuk melampiaskan dia punya emosi. Ya, kalau saya di sini bilang dia sangat sedih hatinya. Ini lebih cenderung kepada sebenarnya marah. Tentu kenapa saya berkata dia itu marah? Dikarenakan Paulus seorang yang benar-benar sudah hidup bertobat.
Dia sudah benar-benar meyakinkan bahwa di luar daripada Tuhan itu sia-sia. Tiba-tiba dia pergi suatu kota, walaupun kota itu bukan kota yang memang mengenal Tuhan, tetap yang namanya tidak menyembah kepada Tuhan itu adalah hal yang tidak baik. Mari kita membaca Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang membenci aku. Tentu Paulus di sini sedihnya adalah sedih marah karena dia tahu firman Tuhan. Orang yang tidak menerima Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak suka, Tuhan akan murka karena dia Allah yang cemburu. Ya. Hal itu yang membuat Paulus sangat sedih. Sangat marah, ya. Karena dia melihat kota Athena percaya kepada begitu banyaknya dewa-dewa yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat berikutnya, dalam kondisi seperti itu, Paulus pergi ke rumah ibadat, pada saat itu di sinagoge. Dia di situ berbicara dengan atau bertukar pikiran dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan kalau dibaca berikutnya lagi, dia juga bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di pasar. Kok di pasar sih? Ya, karena budaya di zaman itu, pasar tidak seperti sekarang. Kalau pasar di zaman sekarang saya pergi beli sayur, saya pergi beli ikan, selesai saya pulang. Bukan begitu yang ibu-ibu? Ya. Tidak mungkin saya lama-lama di pasar kalau tidak ada kepentingan. Tetapi pasar di zaman dulu itu beda. Pasar di zaman dulu itu sama seperti mall di zaman sekarang. Ada ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong cantik. Ya. Ada belanja juga. Ada cuman cuci mata jalan-jalan. Atau cicip-cicip barang-barang promosi, sekedar lihat-lihat. Pasar di zaman dulu sama dengan mall di zaman sekarang. Ada tempat tongkrongannya. Di situ biasa dipakai untuk bicara-bicara hal-hal yang luar biasa. Apalagi orang Athena atau orang Yahudi terkenal akan filsafatnya. Terkenal akan hal-hal yang luar biasa. Pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, ya. Jadi kalau di sana dulu nama pasarnya Agora, memiliki fungsi untuk tempat bukan hanya berdagang, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, ya. Samalah dengan orang kalau mau cari jodoh di Timur Tengah, gampang, pergilah ke sumur. Karena rata-rata wanita-wanita, anak-anak remaja, anak-anak gadis ngambil air di situ, ya. Sama juga di pasar Agora atau di pasar yang di ayat 17 ini memiliki fungsi untuk berdagang dan tempat nongkrong. Nah, disitulah mereka saling berbicara tentang hal-hal yang baru, apapun itu. Pengajaran-pengajaran yang baru atau pendapat-pendapat yang baru. Jadi kalau mempromosikan produk atau apa, di situ tempatnya. Kalau kita menjadi ilmuwan-ilmuwan, di situ tempatnya. Karena di situ menjadi tempat tongkrongan-tongkrongannya, ya. Di sini kota Athena itu kelebihannya adalah
Mereka itu suka mendengarkan segala sesuatu hal yang baru. Mereka terkenal akan pengetahuannya, bahkan mereka itu bangga akan dirinya yang sebagai gudang pengetahuan. Bahkan di sana, bahkan zaman sekarang pun yang namanya orang-orang pinter, ilmuwan-ilmuwan rata-rata berasal dari Yunani. Para pemikir-pemikir yang hebat suka tinggal di Athena. Ya, kalau boleh saya katakan sih kota Athena ini untuk lebih mudah untuk kita pahami mirip seperti Bali ya. Mirip seperti Bali, di mana Bali itu mudah untuk menerima orang-orang datang, mudah untuk menerima budaya-budaya orang datang, mau menerima, mau orang luar negeri kek, mau orang Indonesia kek, mau dengan bentuk apapun, datang. Mereka tidak anti, beda dengan beberapa tempat. Mereka tidak anti. Sampai sekarang kita kenal Bali itu terbuka untuk semuanya. Tetapi harus diingat, mereka juga kuat akan budaya. Mereka kuat akan agamanya, sama dengan orang Athena. Mereka menerima siapapun datang, pengetahuan apapun yang datang, mereka terima. Tetapi yang namanya budayanya tetap kuat. Yang namanya agama mereka yang percaya, ketika saya baca di Google banyak sekali dewa-dewanya sampai saya juga bingung. Tapi yang sering saya dengar ada Zeus, ada yang ada kepalanya ular-ular itu, putri apa itu saya kurang tahu ya. Ada juga ada kesuburan, banyak sekali sampai saya juga bingung. Ini banyak sekali dewa-dewanya ya. Sampai saya juga bingung. Puji Tuhan kita punya Allah jelas, namanya satu, ya kan? Yesus Kristus jelas, nggak membuat kita bingung ya. Jadi bagaimana cara penginjilan yang kontekstual? Yang pertama tadi melakukan pengamatan yang teliti. Jadi sebelum kita memberitakan Injil, kita perlu melakukan pengamatan dulu. Pengamatan kepada lawan bicara kita, apakah orang tersebut sedang ada masalahkah, apakah orang tersebut mungkin kita bisa masuk seperti tadi contoh yang saya bikin, suku Batak kah, kebetulan saya suku Batak, akan lebih gampang untuk masuk dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, baru atau kita seperti Paulus, kita amati dulu kota tersebut. Bagi para misionaris, khususnya STT, ada yang namanya PKL, mereka akan diutus ke beberapa tempat atau memilih beberapa tempat. Biasanya sebelum kita melangkah, kita sudah tahu mereka sukanya apa. Mayoritas pekerjaan di sana apa, sukunya apa. Bagi yang ingin lebih dalam lagi, biasanya agak sedikit mempelajari bahasanya. Yang gampang-gampang aja, contohnya shalom, contohnya kayak kami orang Batak, horas. Ya, di sini ada yang sudah biasa menginjil, yang saya kenal adalah Mami Rice ya, Mami Rice sampai sekarang. Ada lagu Batak yang saya sendiri nggak tahu. Tapi dia suka menyanyikan lagu itu sampai Mami itu lagu itu dari kapan? Si Mami bilang tahun 19 berapa gitu. Wow, luar biasa sampai sekarang dia ingat itu lagu. Luar biasa sama si Mami. Benar-benar. Jadi berarti sebelum itu lagu dia hafal, berarti si Mami melakukan penginjilan yang kontekstual. Di mana dia mempelajari dulu kota tersebut. Ya, kita juga. Mungkin kita nggak pergi menginjil atau misionari seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi ketika kita berbicara dengan lawan kita, mungkin kita pelajarin dulu dia agamanya apa, atau budayanya apa, atau kebiasaannya apa, supaya firman Tuhan dapat mudah kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana cara penginjilan yang kontekstual? Yang kedua, mengapresiasi keyakinan orang lain. Ya, saya bacakan di ayat 22 sampai 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu,
Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak, ayat 22 sampai 23 ya, sorry. Saya ulang kembali ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Di sini ada kata berdiri di atas Areopagus. Ya, di sini ada gambar. Ya, sidang Areopagus itu merupakan seperti balai kota atau tempat orang untuk ngumpul-ngumpul. Kalau boleh dipahami mungkin seperti kayak kantor DPR MPR kali ya, tempat orang untuk bergabung di situ, di mana orang-orang cendekiawan, orang-orang filsafat-filsafat, orang-orang pinter-pinter sering menyatakan gagasan-gagasannya atau menginfokan hal-hal yang baru di tempat itu. Jadi kalau kita lihat di atasnya itu, di situ aliran filsafat tadi yang ada di atas itu membawa si Paulus untuk pergi ke ke sidang Areopagus untuk disitulah tempatnya untuk menyampaikan pengajaran yang dibawa oleh Paulus. Dan di sini di ayat 22 sampai 23, penginjilan kontekstual yang dilakukan oleh Paulus di sini dapat kita pelajarin, di mana dia menggunakan apa yang dipahami oleh orang Athena. Di sini dikatakan, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia tidak langsung mengatakan, Tuhan marah loh, Tuhan mengutuki keturunan ketiga, keempat. Tidak. Karena Paulus marah pun di situ, orang Athena tidak tahu firman Tuhan, bukan? Sama dengan kita. Ketika keluarga kita, ketika orang kita kasihi, ingin kita sampaikan firman Tuhan, terus kita katakan, terkutuklah kamu ketiga, keempat. Ngapain? Wong dia nggak tahu. Dia nggak tahu firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari yang dilakukan oleh Paulus. Dia hargai dulu apa keyakinan daripada orang Athena. Dia nggak main hantam baik. Dia nggak main marah-marah dulu. Tetapi apa yang dia tahu tentang orang Athena yang kebetulan ketika dia ada di situ, dia hormati dulu, dihargain dulu. Ya, tapi jangan disalahpahami. Bukan berarti Paulus di sini jadi ikutan menyembah dewa-dewa yang ada. Tetapi di sini Paulus menggunakan apa yang dipahami oleh orang Athena sebagai jembatan. Jembatan untuk dia menyampaikan Injil, firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang tidak seiman dengan kita, jangan hantam baik ya, terkutuk, ngeri. Terkesan Tuhan itu bagaimana gitu. Sedangkan Tuhan itu penuh kasih. Dia juga butuh diselamatkan, ya. Perlu diselamatkan. Kalau kita sudah merasakan kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mengalami kemerdekaan, otomatis keluarga kita, otomatis orang-orang yang kita kasihi juga harus dimenangkan. Di sini Paulus membawa para pendengar, membawa orang-orang yang ada di sidang itu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan, yaitu Injil. Ya, di situ ingat Paulus bukan
Paulus di sini bukan menjadi mengiyakan menyembah dewa-dewa itu baik. Tidak. Tetapi di sini Paulus ingin menggunakan keyakinan, kepercayaan orang Athena untuk menjadi jembatan agar firman Tuhan bisa disampaikan. Jadi ketika kita memberitakan Injil, ketika kita ingin menyampaikan firman Tuhan kepada orang di luar dari keyakinan dengan kita, jangan langsung marah atau menyampaikan hal-hal yang membuat orang tersebut langsung syok ya. Wah, orang Kristen kok serem sekali. Ya, jangan ya. Jadi kita belajar dari si Paulus di mana dia menggunakan apa yang diyakini, apa yang dipahami oleh orang Athena, khususnya mengenai kepercayaan, itu dia gunakan untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita juga bisa menggunakan hal tersebut ketika kita ingin menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Yang ketiga, caranya menjadikan logika sebagai pijakan bersama. Kenapa dikatakan menggunakan logika sebagai pijakan bersama? Karena tadi kota Athena itu terkenal dengan pengetahuan. Mereka terkenal dengan hal-hal yang menggunakan logika, menggunakan hal-hal yang mereka pakai dengan pikiran mereka, ya. Mereka sangat suka akan hal itu. Sehingga hal itulah yang digunakan oleh Paulus tentang keyakinan itu yang sangat menonjol itu untuk menjadi jembatan menyampaikan firman Tuhan. Di ayat 24 kita melihat gambar ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan bertolak belakang dengan kastilnya itu ya. 24 kuil-kuilnya, kuil. Ya. Di sini dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya. Jadi di sini katakan caranya yang ketiga menjadikan logika sebagai pijakan bersama. Ya. Jadi Paulus menjelaskan bagaimana mungkin bumi Tuhan yang ciptain, kita Tuhan yang ciptain, pelangi-pelangi, bahkan segala sesuatunya itu Tuhan yang ciptain. Masa diberi wujud hanya sebuah kuil atau sebuah patung. Sedangkan patung manusia yang buat. Sedangkan kita Tuhan yang buat. Masa Tuhan hanya sebatas kuil, hanya sebatas patung. Coba kita gunakan pemikiran kita. Patung, kuil, apapun bentuknya itu, kastilkah, apakah itu manusia yang buat. Manusia, Tuhan yang buat. Ya kan? Berarti apa yang kita sembah, apa yang disembah mereka, yaitu mungkin pohonkah, matahari kah, apakah itu Tuhan yang buat. Masa Tuhan hanya digambarkan atau diwujudkan hanya sebuah patung atau sebuah kuil. Kan tidak masuk akal. Itu yang digunakan Paulus untuk mengingatkan mereka dengan cara menggunakan pengetahuan mereka, pemikiran mereka. Paulus menggunakan apa yang mereka bangga-banggakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita membuka 1 Raja-Raja 8 ayat 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi langit aja tidak bisa menggambarkan siapa Tuhan. Apalagi hanya kuil, apalagi cuman hanya patung. Sangat tidak masuk akal. Ya, jadi Paulus menggunakan pemikiran dengan menggambarkan bahwa Tuhan aja menciptakan bumi dan segala sesuatunya. Masa
digambarkan hanya sebuah patung ataupun kuil. Ya. Kemudian di ayat 25, orang Athena percaya bahwa manusia diciptakan untuk melayani dewa. Tetapi di sini di ayat 25, Paulus ingin menjelaskan, manusia yang butuh Tuhan. Manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan minta dilayani? Yang ada manusia yang apa-apa, Tuhan aku mau ini, apa-apa, Tuhan tolong aku, apa-apa, Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan minta dibela? Bagaimana mungkin Tuhan minta dilayani? Nah, di ayat 25 ya, Paulus juga menggunakan akal pikiran orang-orang Athena untuk menjelaskan pemeliharaan Tuhan itu. Ya, bahwa Tuhan itu ada untuk manusia. Jadi bukan seperti pengetahuan daripada orang-orang Athena bahwa kita ini diciptakan supaya mungkin kalau orang-orang Athena ada yang mengorbankan manusia, ada yang mengorbankan hal-hal yang kalau saya baca sih beberapa cerita-cerita daripada orang Athena ini agak sedikit seram-seram ya permintaan dewa-dewanya ya, agak sedikit jauh daripada firman Tuhan. Ya, di sini Paulus pun tetap menggunakan akal pikiran daripada orang Athena bahwa Allah lebih luar biasa, bahwa Allah itu pemelihara, ya. Bahkan di ayat 26 juga sampai di ayat 28 Paulus menggunakan ada kata satu orang, bahwa satu orang telah menjadikan semua bangsa, semua umat manusia dapat mendiami bumi, dapat menentukan musim-musim yang ada. Bahkan di sini Paulus dikatakan menggunakan di ayat 28b-nya seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Di situ Paulus pun menggunakan apa yang dibanggakan oleh orang-orang Athena, yaitu para filsuf-filsufnya, para pujangga-pujangganya ya. Paulus juga menggunakan apa yang dikenal oleh orang-orang Athena untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa, hebat, besar. Di sini Paulus menggunakan penginjilan yang kontekstual dengan menggunakan apa yang dibanggakan orang Athena, yaitu pemikirannya. Ya, di sini Paulus menyadari bahwa Allah yang tidak dikenal di sini adalah Allah yang tidak sama dengan kita. Allah kita ya Allah YHWH yang kita tahu, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan orang Athena saya tidak tahu. Ya, bahkan buku-buku ataupun Google di situ ya mereka katakan Allah yang tidak dikenal. Jadi saya tidak bisa menyatakan namanya siapa karena di situ juga dikatakan Allah yang tidak dikenal. Tetapi itu digunakan oleh Paulus, Allah yang tidak dikenal itu digunakan oleh Paulus untuk tetap menyebarkan firman Tuhan. Ini loh Allah yang kalian tidak kenal itu. Satu sosok yang tidak kalian kenal itu yaitu Yesus. Ya, luar biasa. Paulus berkata, Allah menjadi manusia mati di kayu salib, lalu dia bangkit dan menjanjikan kebangkitan tubuh bagi kita. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan inti Injil. Itu ada di ayat 31 ya. Saya bacakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, di sini setelah banyaknya cara-cara yang dilakukan oleh Paulus dalam memberitakan firman Tuhan, itu tadi caranya. Tetapi di titik poinnya, ini loh yang mau disampaikan oleh Paulus.
Jadi kita jangan hanya terfokus cara-cara untuk penginjilan yang kontekstual, tetapi tetap maksud tujuan kita tetap harus disampaikan, yaitu firman Tuhan. Di situ dia menjelaskan tentang siapa Tuhan yang mereka pertanyakan itu, Allah yang tidak dikenal itu. Ya, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4. Next. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus, dia menggunakan penginjilan yang kontekstual, tetapi dia tidak melupakan poin mengapa dia menggunakan begitu banyak cara yang tadi yang dia gunakan, yaitu menyampaikan bahwa Yesus Kristus, dia telah mati untuk manusia, menebus dosa manusia, dia telah bangkit. Bahkan pada saat ini, dia sedang menunggu kita ya untuk mendapatkan mahkota kerajaan. Jadi kalau kita mempelajari dari semuanya tadi, Paulus tidak mengkompromi apa yang dipercayai oleh orang Athena. Dia tetap fokus bahwa Injil. Dia fokus bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia hanya terfokus bagaimana agar dia menggunakan apa yang dipahami oleh orang Athena untuk firman itu masuk. Ya, jadi bukan berarti dengan dia dari tadi menggunakan cara-cara itu berarti Paulus itu percaya sama dewa-dewa. Tidak. Tapi dia menggunakan keyakinan orang Athena agar firman bisa masuk. Amin. Seorang penginjil, kita umat-umat Tuhan yang ingin menyampaikan firman Tuhan, pastinya supaya kita bisa seperti Paulus ini, kita membutuhkan yang namanya hikmat. Ya. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita membutuhkan hikmat seperti Paulus, jawabannya minta kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan menuntun kita. Karena teknik yang kita gunakan dengan yang digunakan orang lain terkadang suka beda. Ya. Khususnya para konseling pasti tahu, ya. Dengan yang ini tekniknya beda, dengan yang ini tekniknya beda, ya. Jadi hikmat itu kita butuhkan. Walaupun hikmat itu tidak harus mengurung diri dulu ya, tunggu ya sampai Tuhan kasih aku hikmat, enggak begitu juga. Ya, hikmat itu Tuhan yang tuntun langsung kok. Ketika kita bertemu dengan orang atau mungkin kita bertemu dengan teman kita itu spontan. Spontan itu artinya tetap dituntun oleh Tuhan agar firman Tuhan itu bisa sampai kepada orang yang kita tuju. Bahkan di Mazmur 119 ayat 66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, yaitu tentang kepada Roh Kudus, ya, agar kita berhikmat, agar kita bijaksana, sehingga firman Tuhan dapat kita sampaikan kepada orang yang kita tuju. Jadi jangan anti hikmat, jangan anti pemikiran atau logika, ya, jangan anti, ya, karena belajar dari hari ini kita belajar bahwa
hikmat pun, pemikiran kita pun, logika kita pun dapat kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara penginjilan yang kontekstual? Yang pertama tadi, melakukan pengamatan yang teliti. Yang kedua, mengapresiasi keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menjadikan logika sebagai pijakan bersama. Mari kita buka Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan datang akan memberikan upah kepada siapapun yang melayani Tuhan. Dan upah kita ada di dalam Matius 5 ayat 12a. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upah kita besar di surga. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Jadi jangan takut menyampaikan firman Tuhan, ya, jangan takut karena Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami senantiasa Tuhan pakai luar biasa dalam melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apakah kami sebagai orang tua kah, apakah kami sebagai pelajar kah, atau kami sebagai pengerja kah, kami rindu Tuhan Yesus. Kehidupan kami senantiasa mencerminkan kasih Kristus, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami katakan, firman Tuhan dapat kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu PDP Sri Endang. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita saudara untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan untuk kami semua menjadi rema dan menjadi kekuatan untuk kami ya Tuhan. Mungkin di saat kami yang lemah Tuhan kuatkan. Mampukan kami Tuhan untuk terus tetap berharap padamu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Berkati setiap tangan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dijalankan. Bagi saudara yang bisa di line Zoom, persembahan bisa melalui rekening BCA. Ya, ada di layar nomor rekeningnya ya saudara. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin
saudara-saudara yang di Zoom, yang ada di rumah, persembahan saudara bisa melalui rekening GBI Impact, di rekening atas nama GB Impact dengan nomor 0704250050 atas nama GBI Impact Umum. Ya, terima kasih. Saatnya saya membacakan Impact News. Ya, saya mengundang untuk saudara tetap beribadah by Zoom, ibadah online GBI Impact diadakan jam 10 pagi live by Zoom dan diadakan by live Facebook dan YouTube GBI Impact jam 3 sore. Saya menghimbau untuk saudara-saudara tetap beribadah by virtual, tetap memuji Tuhan. Juga untuk doa fajar setiap hari Senin jam 5 pagi dan setiap Kamis jam 5 pagi. Jadi untuk saudara bisa lihat di sosial media, di GB Impact, di Facebook, saudara bisa lihat, bisa ikut juga untuk doa fajar. Saudara yang rindu, yang ingin didoakan, setiap saudara yang sakit, punya pergumulan, bisa komen di live Facebook GBI Impact. Juga untuk sekolah minggu, minggu kedua dan minggu keempat jam 2 siang. Jadi untuk anak-anak, Kids GBI Impact jam 2 siang. Di minggu kedua dan keempat masih by live Zoom. Ya. Selanjutnya, ya, fellowship via by Zoom Senin minggu pertama jam 18.45 dan Jumat minggu ketiga jam 14.45. Tetap by virtual. Ya, saudara. Selanjutnya. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah memberikan persembahan perpuluhan untuk Ibu Saudur, Ibu Meme, dan No Name. Juga untuk saudara yang lainnya yang sudah memberikan persembahan, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan saudara. Ya, saya ucapkan juga terima kasih untuk para jemaat. Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran saudara. Untuk by Zoom juga saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan saudara ya. Biar kita tetap terus memuliakan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk yang sudah bertugas hari ini. Untuk tim musik, singer, media, dan persembahan juga pendeta yang membawakan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang untuk Ibu PDP Elizabeth Swalang untuk doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu lewat pemberitaan firman. Biarlah kami menjadi penginjil-penginjil yang unggul Tuhan di akhir zaman Tuhan. Pakai hamba-Mu Ibu Pendeta Endang yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa yang dikerjakan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah beribadah ya Tuhan, kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, GB Impact tetap Engkau pakai Tuhan untuk menginjil, untuk memenangkan banyak-banyak jiwa ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala, beri kekuatan, kemampuan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Begitu juga untuk semua para pengerja, ikat kami dengan tali kasih-Mu, melayani bersama-sama, memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur jemaat-jemaat yang setia, nantiasa mengikuti ibadah online. Tuhan kami percaya Tuhan memberkati juga mereka Tuhan. Apa saja yang mereka Tuhan gumuli, kami percaya mereka akan menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Kami memberkati setiap para jemaat-Mu Tuhan, sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia dalam tangan-Mu.
Kami percaya Tuhan, Indonesia senantiasa Tuhan mengalami pemulihan. Oh, kami melihat Tuhan banyak perkembangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan, ekonomi. Tuhan, Engkau sudah memberkati Indonesia. Kami tetap menyerahkan Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berikan dia hikmat-Mu untuk terus memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini Engkau ada bersama-sama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Ini kami Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa ya Allahku. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pintu keluar masuk rumahmu, dan diberkatilah rumah tanggamu, diberikan anggur yang baru, anggur yang manis. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Maka daripada itu persekutuan yang manis daripada Allah Bapa di surga dan Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput para salehnya. Haleluya, umat percaya bersama saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Hai, salam-salam dari tempat ini. Udah jam 11:30, sebentar lagi kita makan siang. Shalom buat Meme. Siapa lagi ya, banyak tuh ya. Suryadi sudah berulang tahun. Tidak lupa dari tempat ini saya sampaikan shalom bagi teman-teman, para jemaat, keluarga yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Bertambah-tambah kesehatannya, bertambah-tambah rezekinya, bertambah-tambah pengharapannya kepada Tuhan. Banyak yang nggak buka juga ya. Halo Opung. Ya, ada Pak Saibun Manurung, Pak Frederick, Hendry On, siapa lagi Pak? Ibu Julita, ada Isa, buat semuanya deh. Saudur, ya Mbak Wiwit yang namanya berubah kemarin siapa? Ya, Suryadi Wongso. Ya, dari tempat ini sampaikan shalom buat saudara semua, doakan di bulan 12 kita boleh bersama-sama bertemu muka. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu ke depan. Haleluya. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan dalam kuasa darahnya. Jika
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan saudara. Shalom.